Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang mempermudah kita bertemu di hari ini, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, yatadarasuna bainahum, lalu mereka saling mengajari, belajar tentang kitab Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bagi mereka sakinah, ketenangan. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama orang yang hadir pada majelis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini salah satu nikmat Allah kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan dan kekuatan untuk belajar ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kemudahan jalan menuju surga. Dan tidak ada bagi seorang muslim semangat cita-cita yang tertinggi dalam dirinya sebagaimana dia bercita-cita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Orang yang belajar ilmu agama, mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, itu salah satu sebab Allah akan mudahkan bagi dia menuju surga. Kenapa? Kenapa orang yang belajar ilmu agama, kenapa Allah nggak katakan orang yang sholat malam akan Allah mudahkan ke surga? Bukankah kita yakin sholat malam juga akan memudahkan dan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah di surga? Benar. Bahkan Allah perintahkan, tahajudlah kalian
ayyab'atha rabbuka maqama mahmuda. Kalau kalian tahajud, sholat malam, Allah akan bangkitkan kalian dan diberikan maqam mahmud, kedudukan yang mulia. Tapi kenapa belajar ilmu agama itu yang menyebabkan seseorang dimudahkan menuju surga? Jawabannya simpel. Karena jalan menuju surga itu butuh rambu, arahan agar kita nggak salah jalan. Maka rambu-rambu tersebut adanya pada ilmu agama. Kalau orang mau pergi kepada satu tempat, satu tujuan, tapi ketika dia pergi ke satu tujuan tersebut nggak tahu arahnya, nggak tahu rambunya, dia pergi. Kemungkinan dia akan tersesat. Begitu juga orang yang bertujuan menuju kepada surga Allah, pada akhirat. Dia mau surga Allah. Dia rindu, dia ingin, dia berharap. Tapi dia nggak tahu jalan yang benar ke sana itu bagaimana. Kalau dia nggak tahu, dia harus cari tahu bagaimana jalannya supaya dia bisa selamat. Dan itu tempatnya ada pada majelis ilmu. Maka dari itu kenapa dikatakan belajar ilmu agama memudahkan seseorang jalan menuju surga. Karena dengan belajar ilmu agama seseorang akan tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana hak, mana batil, mana sesat, mana mustaqim yang lurus. Ikhwanu fiddin rahimani rahimakumullah. Teman-teman, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur yang terpenting sebelum sebuah negara, sebuah komunitas, sebuah masyarakat menjadi baik, ada unsur dasar yang terpenting agar semua itu menjadi baik. Kita jangan berbicara tentang suatu komunitas atau lebih besar lagi suatu negara, masyarakat baik, kecuali unsur yang terdasar itu pun harus baik. Maka unsur yang terdasar tersebut adalah rumah tangga, keluarga. Kalau dalam keluarga baik, maka akan ada komunitas yang baik. Kalau ada komunitas yang baik, akan ada masyarakat yang baik. Kalau ada masyarakat yang baik, akan ada negara yang baik. Ini konsep sebenarnya sederhana. Sebelum kita membangun sesuatu yang besar, kuatkan pondasi dasarnya. Inilah yang dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa Allah di Quran mengatakan ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nah dari api neraka. Karena keluarga ini merupakan unsur yang paling dasar untuk menggapai sebuah kebaikan dalam masyarakat. Kalau dalam sebuah keluarga sudah gagal, maka akan tercipta pula masyarakat yang tidak baik. Maka dari itu, kenapa syaitan, ketika syaitan mengutus pasukan-pasukannya mengganggu manusia, dan di dalam hadis dikatakan syaitan punya singgasananya di atas arsy-Nya. Setiap yang lapor kepada iblis tentang apa yang mereka lakukan kepada manusia, iblis diam. Sampai ada salah satu pasukannya yang melapor kepada iblis, tidak kutinggalkan dua orang yang saling mencintai kecuali kuhancurkan dan kupisahkan mereka berdua. Artinya dalam rumah tangga. Jadi syaitan ini lapor kepada iblis. Yang melapor bahwasannya tidak kutinggalkan satu atau tidak kutinggalkan orang yang saling mencintai kecuali kupisahkan agar mereka bercerai, maka iblis turun dari singgahsananya, dari tahta kerajaannya turun, nyamperin ini pasukannya, sambil dia peluk, dia bilang, kamu pasukan yang terhebat. Kenapa iblis sangat semangat untuk menghancurkan rumah tangga? Karena hancurnya rumah tangga akan hancurnya pendidikan. Hancurnya pendidikan akan hancurnya masyarakat. Hancurnya masyarakat akan hancurnya kehidupan. Awal dari kerusakan ada pada rumah. Awal dari kebaikan ada pada rumah. Dan pondasi yang terkuat dalam rumah tangga adalah ayah dan ibu.
Rumah tangga ada anak, rumah tangga ada ayah, rumah tangga ada ibu, rumah tangga ada banyak faktor-faktor rumah tangga. Tapi faktor yang paling kuat dalam rumah tangga adalah ayah dan ibu. Kalau kita melihat ini semua berarti ayah dan ibu merupakan tonggak untuk bisa menegakkan kebaikan dan bisa menegakkan orang-orang yang baik. Itu intinya ada pada ayah dan ibu. Di sini ini menjadi alasan kita. Kenapa kita membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan rumah tangga. Karena kita berharap dengan baiknya hubungan rumah tangga, akan baiknya keluarga, akan baiknya anak-anak, akan lahirnya anak-anak yang soleh, berjuang Islam. Kalau sudah keluar anak-anak yang soleh dalam sebuah rumah tangga, akan ada tercipta komunitas yang baik. Jika komunitas yang baik akan tercipta masyarakat yang baik. Jika masyarakat yang baik tercipta, maka tercipta kehidupan yang baik. Asalnya dari rumah. Teman-teman, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita akan membahas tentang ada sebuah kesalahan ketika telah berumah tangga atau ketika telah sibuk dalam rumah tangga, di antara banyak atau di antara kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian orang, dia kurang berbakti kepada orang tuanya setelah dia berumah tangga. Bahkan seolah-olah sudah lupa kalau sudah sibuk sama suami, istri, anak, seolah-olah orang tua sudah tidak diingat kecuali lebaran. Masya Allah. Kalau lebaran baru ingat orang tua. Kalau belum lebaran belum ingat. Kira-kira kalau selain lebaran kapan lagi ingatnya? Umumnya. Idul Adha. Idul Adha, Idul Fitri. Ada lagi yang lain. Kapan tuh? Ketika mau cerai, baru balik lagi ke orang tua. Subhanallah. Tapi ketika dia lagi lapang, dia lagi senang, dia lagi harmonis, dia lagi punya lebih, itu kadang-kadang lupa sama orang tua. Ya Rob, padahal si suami sekarang hebat, jadi orang hebat, punya kedudukan, punya pengaruh, bukan karena hanya sekedar istrinya, bukan. Istri itu mendapatkan suami, itu ya kalau kita umpamakan Pak, kayak pohon mangga tinggal petik buahnya. Yang mengebibit jadi anak hebat nih laki-laki. Yang nanam dia jadi anak hebat. Sampai dia bisa bekerja dan dia menjadi orang sukses. Bukan istri, ibu. Orang tua dia yang nanam dia, yang sekolahin dia, yang didik dia. Orang tua dia yang sempat pusing nih anak ketika ABG-nya luar biasa nih ketika baru mau tahu dunia. Istrinya belum kenal ketika itu. Yang ngarahin, yang ngebimbing siapa? Orang tua. Begitu udah kuliah, sukses, punya ijazah, punya kemampuan, punya skill, masuk kerja, jadi orang hebat, baru ketemu istri. Jadi istri ketemunya kapan, Pak? Udah mateng. Begitu udah ketemu istri, lupa sama ibu bapaknya. Dia fokus sama istrinya. Ini kacang lupa kulitnya. Bener. Nah, apalagi si istrinya, jangan ganggu suami saya. Dikuasain penuh ini suami. Sampai semua yang ada pada suami nggak boleh terjadi dan nggak boleh keluar, nggak boleh dilakukan kecuali harus ada tanda tangan istri dan cap jempol. Sampai suami mau jenguk orang tua susah. Ya Rabbi, hidup apa ini? Baru ketemu kemarin sama anak dia, si ibunya yang ngebesarin, si ibunya yang ngedidik. Coba ketika dia ABG nih anak nih sekarang sudah nikah, udah mulai tenang, udah mulai sukses.
Kan udah hasil. Tapi coba dulu ketika mulai-mulai baru besarnya. Lagi susah-susahnya diatur. Siapa yang ngatur dia, siapa yang bimbing dia, siapa yang mikirin dia. Mungkin ibunya nggak bisa tidur ketika dia waktu SMP-nya, waktu SMA-nya. Bener nggak Pak? Yang risau ketika dia mau besar ini siapa? Orang tuanya yang risau. Tapi begitu dia udah dapat perempuan idamannya, seolah-olah semua yang dia dapati hanya untuk kamu. Ibu mana? Nanti kalau lebaran. Subhanallah. Ini nggak bener ini. Jangan pernah berhenti bakti orang tua dengan menikah. Dan jangan karena menikah akhirnya menghalangi kita bakti kepada orang tua. Seorang suami yang baik tidak pernah memutuskan kebaikan orang tuanya. Seorang istri yang baik tidak pernah menghalangi suaminya berbakti kepada orang tuanya. Ini rumah tangga yang barokah. Ini rumah tangga yang barokah seperti ini. Bahkan si istri harusnya bantu suami supaya taat sama ibu dan bapak. Si suami pun harus bantu istri agar dia silaturahmi ke orang tua. Jangan si suami ngalangin si istri, udah gak usah hubungin bapakmu, gak usah hubungin keluargamu. Didengar nih sama si anak. Ya kenapa ya si ibu gak boleh, udah gak usah sini aja. Oh iya, si anak denger nih. Dengar gak si anak? Dengar. Apa yang didengar si anak? Si bapak bilang ibu jangan ke orang tua. Dengan alasan yang gak jelas. Pokoknya jangan. Dia kira setelah dia mengatakan jangan, istri gak pergi, anak dengar, masalah selesai. Belum. Itu baru mulai masalah. Masalah belum selesai. Kapan mulai masalahnya? Kapan masalah selesai? Ketika anakmu besar, dia ingat apa yang pernah kau katakan, dia pun akan berat untuk menjenguk dirimu. Belajar dari mana dia? Belajar dari orang tuanya. Tapi ketika dari kecil dia diajak, yuk ke rumah nenek. Seneng dia ke rumah nenek. Ayo ke rumah nenek, main ke rumah nenek. Bahagia dia ke rumah nenek. Seolah-olah ke rumah nenek udah tempat yang paling favorit bagi dia. Kira-kira kalau anak yang seperti ini, yang bahagia kita ajak, kita dekatkan ke orang tua kita, ketika suatu hari dia menikah, dia punya anak juga, dia akan tertanam bahwasannya dia harus bawa anaknya ke orang tuanya. Jangan orang yang sudah menikah seperti kacang lupa kulitnya. Kita baca di sini kata Syekh, wa minan nas idza tajawwaza tunkiru liwalidayhi qalbun lahuma dhahrul mijin fasara yaksur fi haqqihima wa la yaqturhuma haqqa qadrihima. Sebagian orang jika sudah menikah itu seolah-olah lupa sama kedua orang tuanya. Berbalik dhahrul mijin. Ini seolah seperti istilah ya. Berbalik udah gak mikirin orang tua. Sehingga dia kurang dalam menunaikan hak kedua orang tua. Bahkan dia tidak layak tidak memposisikan orang tua dengan hak sebenarnya. Jadi gini, ibu, bapak, istri, ini semua punya hak. Gak ada yang bisa jatuh di antara hak mereka. Gak ada yang bisa jatuh. Jangan gara-gara istri, hak orang tua jatuh. Atau hak orang tua gara-gara itu, hak istri jatuh. Selama dia statusnya istri, dia punya hak. Maka itu dalam ilmu waris, Pak. Dalam ilmu waris Islam. Kalau sudah berkumpul nih, istri, bapak, ibu, ini bertiga kumpul, gak bakalan pernah ada yang gak kebagian. Pasti kebagian. Ibu, kalau anaknya menikah dengan perempuan gak punya anak, ibu dapat 1/3. Istri dapat berapa? Kalau dia gak punya anak, nih si cowok nikah sama cewek.
perempuan. Si cowok meninggal. Dia punya ibu, dia punya istri. Ibunya dapat 1/3 dari harta dia. Istrinya dapat berapa? 1/4. Banyakan ibu atau banyakan istri? Banyakan siapa? Ibu. Kalau dia punya anak 1 aja, langsung berubah. Ibu 1/6. Istri 1/8. Gak bakalan pernah enggak. Pasti ini dapat. Mau siapapun, sebanyak apapun sanak keluarga yang lain, ini 2 ini pasti dapat. Ayah pasti dapat. Ayah kalau enggak sisa dari yang lain, sisa itu semua, contoh tadi, si laki-laki meninggal, punya istri, punya ibu, punya ayah. Istri dapat 1/4, ibu dapat 1/3, lebihnya buat ayah semua. Begitu si laki-laki yang meninggal ternyata punya anak laki-laki, ayah nggak dapat, tapi dia dapat bagi dari ibu. Ibu sama ayah bagian. Maksud kita adalah, kenapa di dalam waris ibu sama bapak sama istri nggak pernah nggak dapat, tapi kenapa saudari kandung bisa jadi nggak dapat, paman bisa jadi nggak dapat. Tapi kalau ini nggak bisa, ini orang-orang dekat yang betul-betul dekat. Bahkan kekuatan kedekatannya, itu kekuatan kedekatannya melebihi kedekatan kepada paman, kepada yang lain, dan kepada yang lain. Maka kata Syekh di sini, ini orang tua, sebagian orang ketika menikah, dia terkadang lupa kepada kedua orang tuanya, dia berbalik seolah-olah lupa, dan dia kurang dalam menunaikan hak kedua orang tuanya. Bal rubbama, bahkan terkadang, qaddama ta'atu zawja ala ta'atihima. Dia lebih mentaati istrinya daripada mentaati kedua orang tuanya. Adil enggak ini? Enggak adil. Enggak adil jika ada seorang suami lebih taat kepada istrinya dan dia melupakan orang tuanya gara-gara dia lebih mencintai istrinya. Tidak adil. Seperti yang kita bilang tadi, dia dipupuk, ditanam, dibesarkan, diusahakan sampai menjadi orang sukses. Begitu menjadi orang sukses ketemu sama seorang wanita, tiba-tiba dia hanya fokus kepada wanita itu, lupa kepada orang tuanya. Ini salah. Warubbama, ini lebih parah lagi. Ahanahuma fisabili irda zaujatih, nas'alallah salam wal afiyah. Merendahkan kedua orang tuanya hanya untuk mencari ridho pasangannya. Maling kundang ini Pak. Cerita maling kundang ada apa enggak ada sih? Hah? Taruhlah cerita rakyat, tapi itu jadi mencerita kan. Begitu pulang dia kaya, punya istri, dia lupa sama ibu bapaknya. Dikutuk jadi batu. Itu cerita rakyat. Bener apa enggak bener Allah alam. Tapi tetap durhaka enggak boleh. Menghinakan kedua orang tua gara-gara pasangan enggak boleh. Bagaimana contoh-contoh menghinakan? Ya, membentak, menyakiti, mengusir. Nih ada contoh sini. Bal rubbama tarduhuma min manzil. Bahkan bisa jadi dia mengusir kedua orang tuanya dari rumahnya. Au tarkuhuma wahdain, atau membiarkan keduanya sendirian. Udah kita kirim aja ke panti jompo nih 2. Biar apa? Biar kita di rumah tanpa mereka. Subhanallah. Fihuma wa bi amassil haja ila ra'ayati. Padahal kedua orang tua tadi sangat butuh dengan bimbingan dan perhatian anak-anaknya. Ketika mereka tua, dulu mereka muda, mereka mungkin gak terlalu butuh dengan anak, cuman sekedar hiburan. Tapi ketika mereka sudah mulai, mungkin sebagian sudah gak kerja lagi, fisik sudah berubah, sakit sudah mulai banyak, mereka sangat butuh kepada anak. Lah ketika anaknya malah tidak berbakti, malah menelantarkan di saat-saat mereka butuh, itu lebih memedihkan dibanding ketika mereka muda, bisa kerja, punya tenaga. Beda tidak?
Dibanding ketika mereka tua, udah nggak punya kerjaan, bahkan nggak bisa kerja, bahkan fisik sudah berubah, ditelantarkan. Ya subhanallah. Wala raiba anna hadas sani uququli walidain. Nggak diragukan lagi perbuatan ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Jangan gara-gara menikah akhirnya hubungan sama orang tua rusak. Suami harus mengingatkan istri agar bakti kepada orang tua. Istri harus ingatkan suami agar bakti kepada orang tua. Suami harus memberi dukungan kepada istri agar istri bisa berbakti kepada orang tua. Istri jangan melarang ketika suami ingin berbakti kepada orang tua. Istri udah dipenuhin kebutuhannya, rumah dikasih secukupnya, belanjaan dikasih secukupnya, kesehatan diperhatiin, pendidikan anak-anak juga sudah terpenuhi. Si suami punya uang lebih, mau ngasih hadiah ke orang tuanya. Tiba-tiba istri bilang, kok kamu gak izin saya sih ngasih hadiah dia? Loh, kok harus izin? Kenapa? Ya enggak dong, itu uang kan harus kita izin. Ini suami kerja, punya uang sendiri, sudah memberikan kebutuhan istri, kesehatan, rumah, makan, pendidikan, selesai. Semua tercover. Ada lebih dia mau kasih orang tuanya. Apakah harus izin sama istri? Ketika istri nggak diizin, atau ketika tidak minta izin sama istri lalu istri marah-marah? Nggak boleh begitu. Hak suami. Dia kasih orang tua. Anta wa maluka li abik. Rasulullah SAW ketika ada orang berkata, dia ngelapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bapakku pakai uangku untuk ini, untuk itu, untuk ini. Ngelapor nih ke Rasulullah. Ngelapor tentang bapaknya pakai uang dia. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Selesai. Mau ngelapor apa lagi kalau dibilang kayak begitu? Karena semua yang diusahakan anak, itu secara tidak langsung adalah usaha bapak. Benar apa salah, Pak? Contoh sekarang anaknya jadi dokter. Anaknya jadi dokter. Jadi dokter, dari kedokteran itu dia banyak pasien, dia banyak duit. Ada nggak hak bapaknya di situ? Ada. Kenapa? Karena bapaknya telah menginvestasikan dia belajar ilmu kedokteran. Bukankah itu investasi dari bapaknya? Coba kalau seandainya ada orang nih, saya umpamain gini, saya ambil orang pinggir jalan, kita sepakat yuk, kamu saya sekolahin kedokteran nih sekarang. Selesai kamu 7 tahun, 8 tahun, kamu jadi dokter nanti dapat untung bagi hasil sama saya. Sekarang kamu sekolahin kedokteran sampai spesialis. Boleh apa nggak boleh, Pak? Hah? Boleh. Berarti nggak saya investasi dengan ilmu dia, saya investasi kan. Dia yang punya tenaga, dia yang punya usaha. Begitu dia sudah punya kerjaan, lalu saya katakan bagi hasil sama saya. Halal atau enggak halal? Lah, ini dokter, seorang laki-laki umpamanya nih, contohnya dokter aja. Dia udah berkeluarga, yang nyekolahin dia dokteran siapa? Bapaknya. Yang nyekolahin dari SD, SMP, SMA, yang ngasih investasi ilmu itu siapa? Bapaknya. Ketika dia punya uang, dia bilang, jangan, ini punya aku sendiri, nggak boleh ambil. Anta wa malu kali abik. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Karena dia telah menginvestasikan itu. Walaupun orang tua nggak minta. Orang tua nggak pernah mengucap itu investasi. Tapi itulah logikanya kenapa dikatakan kamu dan hartamu punya bapakmu. Karena apapun yang kau usahakan, skill, kemampuan, kecerdasan, kepintaran, itu tidak jauh karena ada pendidikan orang tua di dalamnya. Ada investasi orang tua di dalamnya. Dan itu nggak bisa diingkari. Jangan sampai ada orang, enggak Ustaz, anak kuliah bayar sendiri, anak ngekos bayar sendiri, anak kerja juga semua sendiri Ustaz. Ngerantau anak ke Jakarta. Oke. Kamu semua sendiri? Iya. Yang ngajarin kamu ngomong siapa? Yang ngajarin kamu berdiri siapa? Kecerdasan kamu sekarang bisa baca, bisa menyampaikan, bisa menjelaskan. Itu karena ada ilmu dasar. Ilmu dasarnya adalah kamu berbicara.
Kalau orang tuamu nggak ngajarin kamu bicara, begitu lahir kamu taruh aja di kurungan gitu, nggak usah diajak ngomong selama 10 tahun. Kira-kira bisa ngomong nggak dia, Pak? Nggak bisa. Ilmu dasarnya itu semua dari orang tua. Ilmu dia berjalan, ilmu dia berbicara, ilmu dia menilai, itu ilmu dasarnya semua dari orang tua. Nanti ketika sekolah, SMA, kuliah, itu ilmu mengembangkan. Pengembangan namanya. Tapi dasarnya semua dari siapa? Orang tua. La raiba anna hadas sani uququ liwalidain. Enggak lagi disangka, enggak lagi salah bahwasannya perbuatan seperti itu termasuk yukhsha ala murtakabihi minal uqubah. Kita khawatir orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini mendapatkan hukuman ajilah allati taqdur safwah. Cepat atau lambat dia mendapatkan hukumannya. Famada yurja min sakhsin yatanakkaru aqrabin nas ilaihi wa aulahum bibirrihim wa atfihim. Apa yang diharapkan dari seseorang yang dia mengingkari kebaikan orang dekatnya? Wa aulahum, orang yang paling berhak dia berbuat bakti kepadanya. Nah, kalau orang paling dekatnya saja dia telantarkan, orang yang paling berjasa dalam hidupnya saja dia lupakan, bagaimana lagi nanti dengan orang-orang lain? In tungkiru li ghairihim sayakunu min babil aula. Maka dia mengingkari kebaikan orang lain itu akan lebih mungkin lagi. Falladzi la khaira fihi li abwayhi la yumkin an yakuna fi khairi zaujah aw li walad aw ahadu minan nas. Maka orang yang tidak baik kepada kedua orang tuanya tidak akan mungkin dia bisa berbuat baik kepada istrinya, kepada anaknya atau kepada salah seorang manusia. Karena logikanya begitu, orang yang paling berjasa dalam hidupnya saja dia nggak berbuat baik kepada mereka. Apalagi orang-orang lain yang orang tadi belum tentu berjasa sebagaimana berjasanya kedua orang tua kepada dia. Walihada kana jadiran li ibni salih an yahris ala birri walidayh. Maka itu harusnya menjadi sebuah semangat bagi anak yang soleh untuk berbakti kepada kedua orang tuanya di dalam segala keadaan. Wa ma yu'inu ala istimraru fi birri ba'da zawaj, dan dia selalu berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah menikahnya, dan dia harus menempuh jalan yang menolong dia untuk bisa tetap terus berbakti kepada orang tua setelah menikah. Dan di antara perkara-perkara yang membantu dia untuk bisa terus berbakti kepada orang tua setelah menikah, yang pertama adalah perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk tetap berbakti kepada orang tua ketika sudah menikah. Yang pertama adalah ad-du'a, mendoakan mereka. Wa kana jadiran li ibnu salih an yahris bizalika bi an yalja ila Allah azza wa jalla wa yuhsin silatah bihi wa yas'al i'ana ala bir. Yang pertama, dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki hubungan dia dengan orang tuanya, dan dia memohon kepada Allah agar Allah menolong dia bisa menjadi orang yang berbakti. Idza sahal aunul khaliqil mar'i lam yajid asiran min amali ila muyassira. Berkata seorang penyair, jika benar pertolongan Allah kepada seseorang, maka tidak akan ada kesulitan, pasti dia akan mendapatkan kemudahan. Kadang memang betul ada orang yang diuji sama Allah sulit berbakti sama orang tua. Bahkan ada orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala sulit bagi dia taat sama orang tua. Bahkan ada orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia ketemu orang tuanya, pembicaraannya ujung-ujungnya debat. Ada orang yang diuji kayak begini. Maka yang paling pertama kali kata Syekh, agar kita bisa berbakti kepada orang tua, baik yang sudah menikah atau belum menikah, yang pertama kali adalah doa sama Allah. Agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu semua tadi. Bisa jadi syaitan
Syaitan yang menghias-hiasi sehingga setiap apapun yang dikatakan orang tua panas di kuping dia. Padahal orang tua bicara biasa saja. Setiap perkataan orang tua dia berusaha merasa bahwasannya itu harus dibantah saja. Ini fitnah ini ujian ini. Ada orang diuji seperti ini. Sehingga bagi dia untuk taat kepada orang tua itu sulit. Ada orang yang Allah berikan nikmat dengan cara dia cinta, senang, lapang, bahagia kalau dia bisa taat sama orang tua. Ada. Karena orang kan diuji macam-macam. Ada orang yang diuji berat taat sama suami. Ada. Ada orang seperti itu. Atau sebaliknya, ada seorang suami yang diuji dengan istrinya. Lah begitu juga ada anak yang diuji terhadap kedua orang tuanya. Agar dia mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang pertama kali dia lakukan adalah i'anah, ad-du'a. Memohon kepada Allah al-i'anah, pertolongan agar Allah tolong dia. Maka itu dalam sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk selalu zikir kepadamu. A'inni ala dzikrika wa syukrika, tolong aku agar bersyukur pada wa husni ibadatik, dan tolong aku agar menjadi hambamu yang baik. Dalam doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min munkari akhlaki wa ahwa'i wa adwa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kemungkaran, kejahatan akhlak, kejahatan hawa nafsu, dan kejahatan atau kejelekan penyakit. Kadang ada hawa nafsu, syahwat, jiwa yang jelek, menghembuskan kepada kejelekan. Berat bagi dia untuk taat kepada orang tuanya. Ya. Maka ini sekali lagi diulang-ulang. Pertama kali agar kita mampu berbakti pada orang tua, doa sama Allah. Angkat tangan, ya Allah, tolong aku agar aku bisa menjadi hambamu yang berbakti kepada kedua orang tua. Beda lagi doa supaya Allah rahmati orang tua, itu doa beda lagi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir, ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Rabbighfirli, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Kalau poin pertama ini bukan kita doakan untuk mereka. Mendoakan untuk mereka salah satu bentuk bakti, betul. Beramal soleh ketika mereka sudah meninggal itu salah satu bentuk bakti. Tapi yang kita inginkan bagaimana supaya kita bisa bakti kepada orang tua, jangan lupa doa kepada Allah. Agar Allah tolong kita bisa berbakti kepada orang tua dan agar Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari diri kita sikap-sikap akhlak yang menyebabkan kita durhaka kepada orang tua. Inna nafsa la'amaratun bisu, karena terkadang jiwa itu mendorong kepada kejelekan. Kalau bukan Allah yang memberikan pertolongan dan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan, kadang kita nggak mampu. Kadang kita nggak mampu. Yang kedua, al-hazar min an yatasarraf yash'arul walidain bi anna ibnahuma qad taghayyar. Hati-hati. Dari perbuatan-perbuatan yang orang tua nanti merasa bahwasannya anak buah hatinya telah berubah setelah menikah. Dulu kalau ayah sakit, ibu sakit, dia langsung telepon. Dulu waktu dia belum nikah, ketika ayah sakit, ibu sakit, walaupun dia sedang di luar kota kerja, dia pulang, jenguk ibu dan ayah. Begitu nikah, kok udah gak pernah ya? Nah, ini kata Syekh, hati-hati jangan sampai ada perubahan, yang perubahan ini menyebabkan orang tua merasa bahwasannya orang yang sudah menikah kurang perhatian kepada orang tuanya. Dzalika an tasarruful ibnu tataghayyar ba'da zawaj, yaitu perubahan seorang anak setelah menikah. Kadzalika tasarrufal walidain, sampai bagaimana akhlak dan muamalah dia kepada kedua orang tuanya pun berubah. Fal ibnu qad yushghal an walidayhi. Kadang-kadang anak itu tersibukkan dari kedua orang tuanya.
Wal walidan qad tashtad indahuma syukuk. Tapi kedua orang tua itu sangat tashtad, sangat kuat keinginannya. Indahuma syukuk. Wal walidan qad tashtad indahuma syukuk. Keraguan, kecemasan orang tua kepada anak itu nggak pernah berhenti. Artinya gini, anak mungkin suatu hari karena kesibukannya, kerjaannya, rumahnya, dengan apa yang ada pada dia, mungkin dia bisa sesekali itu agak lupa sama orang tua. Orang tua nggak bakalan pernah lupa sama anak. Walaupun anak sudah besar, bahkan anak sudah punya anak, orang tua akan tetap bimbang sama anaknya. Cemas sama anaknya. Khawatir sama anaknya. Gimana kamu di sana? Sehat kamu? Keluarga kamu gimana? Itu orang tua. Nggak pernah lupa. Walaupun terkadang anak lupa sama orang tua. Ini kata Syekh. Ya. Fatusawiruhuma adz-dzunun bi anna ibnuhuma qad tahawwala anhuma wa mala ila ghairihima. Ya. Kadang-kadang timbul di keraguan di hati mereka. Seolah-olah sangkaan-sangkaan anaknya ini sudah berpaling dari dia dan tidak memperhatikan dia. Nah, ini juga nih orang-orang tua. Semakin tua kadang-kadang sensitif. Kita juga harus ngerti. Dia kadang-kadang punya perasaan-perasaan yang kita nggak kepikir. Apalagi ketika kita jarang menghubungi, jarang memberikan informasi yang dulunya sering. Dia akan menyangka anakku sudah berubah. Nah, kadang-kadang ini juga faktor akhirnya antara menantu dan mertua nggak klop. Mungkin terjadi. Ini anak laki-laki menikah dengan seorang wanita. Sebelum menikah, si ibu merasa bahwasannya anak laki-laki ini kalau ibunya sakit, dia langsung respect, cepat responnya. Begitu dia sudah menikah, ini anak sudah mulai berubah. Nggak seperti ketika dia dulu bujang. Akhirnya si ibu terkadang merasa dia sudah mulai berpaling. Akhirnya terkadang inilah yang menyebabkan kerenggangan antara mertua dan menantu. Nggak cocok. Kenapa? Masalahnya ternyata sekecil. Ada kecemburuan. Mungkin saja terjadi. Nah, di sini laki-laki harus punya sikap yang jelas. Laki-laki harus punya sikap yang adil. Jangan dia pernah berubah dengan ibunya walaupun dia sudah sibuk, sesibuk apapun. Walaupun dia sudah sibuk dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan kerjaannya. Jangan berubah bagaimana kita dengan orang tua kita. Wal aksar min ab. Bahkan ibu lebih besar daripada ayah perasaan itu. Bidzalika sya'an. Faharri ibnu an la yaghfal. Usahakan agar anak tidak lalai tentang poin ini. Wajajiru bi an yakuna fi muntahal hadar. Bahkan dia harus betul-betul memperhatikan ini. Wa nya'mal ma fi was'ih. Dia harus berusaha semampu kekuatannya. Kaila yasdur minhu tasarruf yash'ur walidatu khususan bi annu qad mala anha. Agar jangan sampai ada perbuatan dia yang mengakibatkan ibu atau orang tua merasa anaknya telah condong kepada wanita lain. Jangan sampai si ibu merasa bahwasannya anak yang selama ini kususui, kubesari, kujaga, kurawat, kucintai, dia sudah diambil orang. Jangan sampai ibu merasa seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya tetap jaga hubungan yang baik dan jangan pernah berubah. Perhatian, kalimat-kalimat sapaan, atau mungkin hubungan-hubungan walaupun hanya dengan telepon, dengan SMS, dengan suara, dengan video call. Alhamdulillah, zaman sekarang ada video call. Itu luar biasa. Ya. Kama alahi an yatahammal ba'du lawmiha. Lianha kalimat kullama kanat akthar ta'allukan bi ibnu, hubban law kana ta'asurha wa lawmuha akthar fa akthar. Begitu juga anak harus mampu memikul laumuha. Ya, keluh kesah ibu itu. Kemana saja kamu? Gak pernah kabarin kamu. Anak harus mampu menghadapi dan memikul itu. Karena
Semakin ibu itu semakin mencintai dan merindui anaknya, maka semakin banyak nanti dia akan memperhatikan dan dia akan berkeluh kesah. Artinya banyak dia akan menyebutkan segala hal-hal kepada anak-anaknya ini. Ini yang pertama. Atau ini yang kedua. Apa? Hati-hati dari perubahan sikap. Dari perubahan sikap. Yang ketiga, bagaimana caranya agar bisa berbakti kepada orang tua? Ziyadatul birri lil walidain. Tambah perbuatan bakti kepada orang tua. Baik itu secara harta atau secara makna. Seperti hadiah, seperti ziarah, seperti menghubungi, menampakkan mawaddah, sayang, ya, mawaddah sawa'an kana indahum fil manzil aw kana fi manzil munfarid. Baik itu satu rumah ataupun beda rumah sama orang tua. Jadi gini, contoh ya. Ini anak tinggal sama orang tua. Suatu hari si anak safar karena kerjaan. Pastikan dia hubungin istrinya. Dek, saya udah nyampe di tempat tujuan. Oke. Mungkin seperkara yang ringan. Si istri lihat, oh iya. Lalu setiap hari dia update kepada istrinya apa yang dia kerjakan. Tapi dia nggak pernah hubungin ibunya bahwasannya dia sudah sampai. Adakah perasaan sesuatu di situ padahal di satu rumah dan dia mengerti? Terkadang ada. Lah makanya apa susahnya ketika dia telepon istrinya, dia kabarkan saya sudah sampai. Dia kabarkan ke ibunya, Bu saya sudah sampai. Lah kenapa sih harus kabarin ibu? Ya subhanallah, karena ibu lebih khawatir kepada dirimu. Ibu itu lebih khawatir kepada anaknya mungkin dibanding istri kepada suaminya. Karena ibu itu gak bakalan pernah ada kalimat mantan ibu, gak ada. Ada gak kalimat mantan ibu? Gak ada. Mantan istri ada. Maka ibu itu terkadang memiliki perasaan yang lebih besar tentang kekhawatiran anak. Maka ketika anaknya cuma sekedar mengatakan, ibu aku sehat sudah sampai tujuan. Itu mungkin sebuah hadiah yang luar biasa bagi dia. Kabar luar biasa bagi dia. Ya subhanallah. Maka kata Syekh di sini, tambah baktimu, baik itu dengan harta atau dengan makna. Ya dengan maknanya seperti itu. Seperti memberikan hadiah atau ziarah. Sama seperti ziarah. Ya kalau orang sudah berpisah rumah dengan orang tua. Ziarah itu sesuatu yang mungkin dianggap ringan bagi anak. Tapi dianggap luar biasa bagi orang tua. Ziarah itu. Mungkin bagi anak hanya sekedar basa-basi. Tapi bagi orang tua itu bukan basa-basi. Itu satu hiburan bagi mereka. Apalagi ketika berziarah, bawa cucu, anak-anak yang soleh, yang beradab, yang berakhlak, yang menghargai orang tua. Itu udah luar biasa. Bagi mereka itu hiburan dan qurratul a'yun. Qurratul a'yun itu berarti penghibur mata yang luar biasa. Jadi ketika ada anak yang ziarah ke orang tuanya, itu bukan hanya sekedar kebutuhan dan bukan hanya sekedar bakti, tapi itu adalah ibadah. Karena dia sedang menunaikan perintah Allah, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah kalian. Ya. Wa yuhsin ibnu al-yulzim nafsahu bima la yastati' an yastamir alaihi fima ba'd. Li'annahu idza bada bima la yastati an yastamir alaihi thumma qata fusira tafsiran laisa fi mastalahi farubbama jarra alaihi aswa'ul awaqib. Hadisnya kata Syekh, tapi alangkah baiknya si anak ini jangan terlalu juga dia membebani melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, terlalu memaksakan. Khawatirnya suatu hari dia nggak melakukan lagi karena perkara yang dia tidak mampu tadi, akan ada sangkaan-sangkaan yang berbeda dari orang tua. Sehingga nanti akhirnya
Akibatnya bukan malah kebaikan, malah bisa menjadi kejelekan. Seperti itu. Contoh bagaimana ya? Contohnya gini lah. Dia mau kasih orang tuanya hadiah uang. Walaupun dia tahu orang tuanya udah punya uang, nggak dikasih uang sama dia pun orang tua cukup. Iya, betul. Tapi hadiah dari anak itu terkadang beda. Dia mau kasih hadiah orang tuanya. Contoh, umpamanya dia kasih hadiah yang dia sebenarnya itu berat. Tapi dia paksa. Dan kemungkinan dia nggak bisa istiqomah. Yang seperti ini lebih baik jangan terlalu dipaksa. Bagaimana contohnya? Umpamanya contohnya dia punya gaji 8 juta. Setiap berusaha setiap 4 juta dia kasih orang tuanya. Padahal dia punya anak, punya istri. Bulan pertama dia bisa kasih, bulan kedua dia bisa kasih, bulan ketiga dia bisa kasih, bulan keempat udah mulai keteteran. Waduh, repot juga kalau 4 juta. Orang tua bukan berpikir dia minta kenapa kurang. Tapi ketika kita tidak memberikan sebagaimana biasanya sudah terbiasa kasih, dia akan berpikir, berarti anakku sekarang sedang susah nih. Dia nggak ngasih seperti itu, berarti dia, yang terpikir sama dia bukan kurang hak dia. Tapi dia terpikir berarti kamu sedang tertimpa masalah. Kenapa kamu nggak sebanyak yang kemarin? Umpamanya, ini salah satu contoh. Syekh ingin menggambarkan kepada kita, jangan kau lakukan sesuatu yang akhirnya kau tahu kau nggak bisa istiqomah, terlalu berat bagi dirimu. Nanti ketika kau tidak lakukan, akan ada sangkaan-sangkaan yang jelek yang akhirnya mengkhawatirkan diri dia. Jangan seperti itu, kata Syekh. Ya, Allah musta'an. Ya, yang berikutnya, di antara bakti kepada orang tua ketika sudah menikah. As-suknu atau as-saknu fi baitil munfarid. Tinggal di rumah sendiri. Ini termasuk bakti kepada orang tua. Idza lam yatarattab ala dzalika tarku walidain wahdain. Kalau tinggal sendiri, punya rumah sendiri, ngontrak sendiri, tidak mengantarkan kepada menelantarkan orang tua sendiri. Kalau nggak ada siapa-siapa dia butuh kita ya jangan. Tapi kalau ternyata dia pun nyaman dengan itu, dia mampu dengan itu, dia pun ada yang kita umpamanya dekat juga bisa kontrol dan dia pun ridho karena ada yang mengurus dia dan dia pun bisa menghandle kehidupannya sendiri. Lalu kita tinggal sendiri, itu kata Syekh di sini itu termasuk kebaikan. Wahuma ajizan anil qiyam bi amrihima. Adapun kalau keduanya enggak mampu, ibu bapak enggak mampu mengurus hidup mereka, jangan kau tinggalkan mereka sendiri di rumah mereka. Wa amma idza kana qadiran. Adapun jika keduanya qadiraini, keduanya mampu. Wa kana manzil muli'an bi ikhwah wa akhwat. Dan rumah penuh dengan saudari, sepupu atau bukan sepupu ya, saudari, saudara atau ipar campur di situ. Yuhsin bi ibni an yanfarid fi sukna khas bih. Lebih baik bagi seorang laki-laki dia tinggal sendiri di rumahnya. Jangan campur. An la yastamir bi birrika mamar, dan tetap dia berbakti sebagaimana yang sebelumnya kita jelaskan. Nah, ini penting ya. Kadang ada orang gini, kenapa sih kita harus tinggal di rumah orang tua kita? Ya Ustadz, agar saya bantu orang tua. Dia sudah tua, kalau saya bantu tinggal di situ, saya bisa cek dia, sehat dia, makan dia, keadaan dia, saya bisa cek. Kalau itu tujuanmu, mulia. Tapi terkadang, maaf, kebalikan. Tinggal sama orang tua, bukan bantu orang tua jadi bantu dia. Anak dia orang tua yang megangin, anak dia orang tua yang nyuapin, anak dia orang tua yang nyebokin, anak dia juga orang tua yang masakin. Sekarang kamu tinggal sama orang tuamu ingin berbakti, berbuat baik atau ingin memanfaatkan orang tuamu? Ini beda keadaannya. Nggak semua orang tinggal sama orang tua senang. Ya karena nggak semua anak ngerti itu. Ada anak yang tinggal sama orang tua, ini orang tua udah tambah tua. Dia bilang, ibu, nih yang anak mudanya nih. Ketika dia gendong anaknya, dia bilang, ibu, ini anakku berat nih pegang, tolong. Kamu yang masih muda berat,
pegang anak kamu. Ibu kamu yang 60 tahun apakah lebih ringan atau lebih berat harusnya? Harusnya lebih berat. Karena dia sudah bergetar, dia sudah lebih lemah, dia sudah lebih capek. Coba saja di sini. Jangankan saya umur 60 tahun. Ya, bapak-bapak yang 40 tahun ke atas dengan 30 tahun ke bawah disuruh ngurus anak sama nggak? Beda. Yang 40 tahun ke atas suruh gendong 2 jam aja anaknya. Belum 2 jam 15 menit udah pegel dia bilang. Anak-anak umur 2 tahun udah pegel dia bilang. Karena memang fisiknya beda. Lah, orang tua ketika kita tinggal bareng sama dia harusnya menambah bakti. Itu oke. Tapi kalau tidak menambah bakti malah menyusahkan atau bahkan menyebabkan sebuah masalah yang akhirnya tidak baik, maka lebih baik tinggal sendiri dan sering ziarah tetap silaturahmi. Itu lebih baik. Apalagi sampai di sini kata Syekh tadi, di dalam rumah campur ada ipar, ada kakak ipar, ada adik ipar, laki-laki, perempuan campur. Istri kita bingung mau jilbaban susah. Mau jilbaban susah. Akhirnya bergampang-gampangan buka jilbab. Nah ini bukan kejadian di sini saja Pak. Bahkan di negeri Arab terjadi ini. Nasallallahu salam wal afiyah. Kita lihat. Ini yang umum ya. Artinya orang-orang yang kurang berpegang teguh dengan agamanya. Mungkin di luar dia bercadar. Tapi dalam rumah campur. Karena faktornya itu. Dan ini gak baik. Dan ini kurang baik dalam berumah tangga. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Tinggal bersama mereka satu rumah, itu terkadang bisa jadi bakti, tapi terkadang bisa jadi masalah. Kita lebih tahu mana yang paling bermanfaat untuk hidup kita. Maka ambil yang paling bermanfaat untuk hidup kita. Seperti itu. Ya. Terlebih lagi, nanti nih pembahasan berikutnya. Kadang-kadang ada persepsi atau cara pandang yang berbeda antara orang wanita, ibu kita dengan istri. Ada cara pandang berbeda. Kenapa? Faktor usia, faktor pendidikan berbeda, faktor idealisme dalam rumah tangga yang berbeda, faktor pengalaman yang berbeda. Akhirnya nanti terjadi gesekan-gesekan juga nih. Karena faktor-faktor perbedaan tadi. Anak sekarang cara pandangnya beda tentang rumah tangga. Orang tua cara pandangnya beda tentang rumah tangga. Maka seperti itu akan mempengaruhi. Dikatakan lagi di sini berikutnya. Ib'adu walidaini qadar mustata' min muskilati zawjiyah. Jauhkan kedua orang tua sesuai kemampuan kita dari segala bentuk problematika rumah tangga. Jangan apa-apa ngelapor, apa-apa ngadu, apa-apa tahu, jangan. Kita gelisah dengan masalah kita, orang tua lebih gelisah lagi dengan apa yang kita alami. Ketika kita mendapatkan masalah gelisah, jangan cepat-cepat melaporkan, menceritakan kepada kedua orang tua yang akhirnya jadi pikiran dia. Kalau dapat bonus tahunan aja nggak pernah cerita. Tapi begitu dapat masalah, cerita ya subhanallah. Kenapa kalau yang senang-senang diam, tapi kalau yang susah-susah cerita? Bukan berarti nggak boleh cerita sama orang tua, boleh, tapi bukan dalam rangka membuat pikiran mereka. Hadapi dulu, selesaikan dulu, lalu setelah selesaikan hadapi, ketika masalah selesai, sudah alhamdulillah. Boleh sesekali kata Syekh di sini, yahriz zauj ala hal muskilati ma'a zaujati biruh mawaddah. Harusnya seorang suami dan istri itu menghadapi problematika rumah tangganya dengan ruh kasih sayang. Ala ya'lam walidain bidzalik. Dan jangan sampai orang tua tahu masalah ini. Jangan perempuan gampang ngadu ke ibunya. Jangan laki-laki juga gampang ngadu ke orang tuanya. Hadapi masalah-masalah rumah tangga. Wajar. Ada masalah dalam rumah tangga, wajar. Gak ada rumah tangga yang gak ada masalah. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW aja ada masalah.
Tapi ketika Aisyah bermasalah, apakah Aisyah langsung melaporkan kepada Abu Bakar? Tidak. Apakah Abu Bakar tahu apa yang terjadi semua dalam rumah Aisyah? Tidak. Abu Bakar nggak tahu. Kalau seandainya suatu hari ada kejadian beberapa Abu Bakar tahu dalam rumah tangga Aisyah ada sesuatu. Apa yang dilakukan Abu Bakar waktu itu? Dia malah menekan Aisyah. Dalam sebuah riwayat dia cubit Aisyah. Kamu kalau sampai nyakitin Rasulullah hati-hati kamu. Wah ini Masya Allah nih mertuanya nih. Malah nyubit anaknya. Kamu sampai ngapain Rasulullah. Hafsah. Umar bin Khattab ketika dengar katanya Rasulullah menceraikan istri-istrinya gara-gara ekonomi. Umar langsung cari Hafsah. Langsung dia tunjuk di sininya. Kamu ya yang bikin Rasulullah bimbang. Kamu ya yang bikin enggak ya Umar, bukan aku ya Umar. Artinya di sini mereka antara mertua dengan anak-anaknya di sini nggak banyak tahu. Kalau seandainya tahu, sikapnya Umar pun jelas, sikapnya Abu Bakar pun jelas. Kapan Aisyah ke rumah Abu Bakar ketika ada masalah? Cuman masalah ifk saja. Aisyah ketika dituduh, apa itu? Berzina. Bayangkan nih, Aisyah dituduh berzina, sampai berita udah tersebar sebulan, Aisyah baru tahu dia dituduh berzina. Dan dia sudah melihat perubahan dari Rasulullah. Gaya bicaranya beda, mulai dingin. Dia merasakan ini. Aisyah langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, astazin. Aku minta izin, aku mau ke rumah orang tuaku. Di mana rumah orang tuanya? Apakah 500 km? Rumah orang tuanya di samping rumah Rasulullah. Dekat masjid Rasulullah. Aisyah tetap minta izin. Masalahnya masalah apa? Dituduh berzina. Dan beritanya sudah tersebar kemana-mana. Baru dia datang ke rumah orang tuanya. Nah ini baru suami pulang kerja sebentar telat dikit aja. Langsung bawa koper pulang ke rumah orang tua. Kenapa? Suami saya nggak perhatikan saya mah. Bahasanya bukan pulang telat. Suami saya nggak perhatikan saya mah. Ini poinnya dulu nih, majuin dulu. Waduh, suami kamu nggak perhatian kamu. Udah di sini aja. Tambah nih. Bukan ditanya masalahnya apa. Yang ngelapor juga langsung apa menurut dia? Suami saya nggak perhatikan saya mah. Ketika ditanya nggak perhatikan kenapa? Masa pulang kerja telat sampai jam 9, jam 10? Lah apakah pulang jam 9, jam 10 berarti nggak memperhatikan? Kan beda bahasa. Suami saya nggak memperhatikan saya. Kalau dia pulang ke orang tuanya, suami saya pulang telat. Kan beda bahasanya. Ya kan? Aisyah nggak sampai ke orang tuanya terdengar kecuali setelah terdengar satu kota Madinah tuduhan Aisyah berzina. Baru dia datang ke ibunya. Dan itu pun izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah astadzin. Aku minta izin. Gak ada yang tahu masalah keluarga Rasulullah SAW. Sampai orang tuanya pun gak tahu. Di sini pun pembahasannya katanya, jauhkan orang tuamu dari masalah rumah tanggamu. Jadilah anak-anak yang mandiri. Hadapi. Bukan berarti, amma idastada al-amr. Adapun kalau keadaan membutuhkan, mendesak. Ragibal ibnu fi istisyara walidayh. Si anak butuh musyawarah kepada orang tuanya. Fakana dawirai. Orang tua punya kebijaksanaan, punya pengalaman, punya akal, punya pendapat. Fala ba'sa, maka tidak mengapa. Kapan itu? Kalau perkaranya memang sudah istadda, yaitu ya perkara yang harus. Harus. Yang berikutnya, di antara bakti kepada orang tua, poin yang terakhir, 1 jam sudah pertemuan kita, habis ini kita masuk pertanyaan. Hirs ala taufik baina walidaini wa zaujah. Seorang laki-laki harus menjadi orang yang paling semangat untuk bisa menyatukan antara kedua orang tuanya dan istrinya. Ini harus menjadi sebuah tugas laki-laki. Dia bisa membawakan istrinya ke hadapan kedua orang tuanya dan orang tuanya bahagia dengan itu. Tapi poin ini ya, semangat untuk menyatukan orang tua dengan istri ini ada poin sendiri.
Nanti akan kita bahas poin ini. Ya, Allah alam. Sekarang masuk pertanyaan, sudah 1 jam pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila seorang durhaka terhadap orang tua termasuk akhlak yang buruk, apakah seorang yang berakhlak yang buruk setelah dinasihati tidak ada perubahan, perlu dijauhi? Iya, tergantung keadaan. Kalau memang menjauhinya mendapatkan manfaat dan dia berubah dengan dijauhi, mungkin terkadang perlu dijauhi. Tapi kalau tidak, maka jauhilah ketika dia sedang berbuat maksiat tersebut. Ketika sedang buat maksiatnya, jauhi maksiatnya. Apakah bentuk bakti kepada orang tua? Ya, nah. Apakah durhaka terhadap orang tua akan dapat azab dunia dan akhirat? Iya. Ini termasuk salah satu sebab kesulitan dunia dan akhirat. Di dunia akan mendapatkan kesusahan, di akhirat akan mendapatkan azab Allah. Dikarenakan durhaka kepada orang tua. Apakah bentuk bakti kepada orang tua setelah mereka wafat dengan sedekah atas nama orang tua? Boleh. Boleh bersedekah atas nama kedua orang tua ketika mereka sudah meninggal. Dan insya Allah sedekahnya nyampe. Assalamualaikum Ustadz. Ana setiap mudik ada aja berdebat dengan mama. Mama begitu sensitif apalagi kalau Ana berbuat baik kepada mertua. Padahal kasih sayang Ana yang Ana beri kepada mama lebih dari mertua. Bagaimana cara menyikapi hal ini? Terkadang hati jadi sedih dan takut, jazakallah khair. Terkadang kalau itu jadi masalah, maka ketika engkau berbuat baik kepada mertua, jangan sampai orang tuamu tahu. Karena menantu berbuat baik kepada mertua pun itu perkara yang baik. Mungkin terkadang ada orang tua yang sensitif, cemburu, iri, dan merasa tidak mendapatkan itu. Maka lebih baik jangan kau kabarkan apa yang kau lakukan terhadap mertuamu. Ya, boleh kau rahasiakan agar tidak ada rasa dia dibedakan dengan yang lainnya. Allah alam. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah menikah tinggal dengan ibu saya karena rumah belum jadi. Yang terjadi saya selalu bertengkar dengan ibu, semua pembicaraan berakhir debat, saya jadi menjaga jarak, ibu saya jadi tetap sering marah dan semua sebab kecil bisa jadi pertengkaran. Saya merasa sulit sekali membuka komunikasi karena takut berujungnya bertengkar. Mohon solusinya. Doa sama Allah. Doa sama Allah agar Allah lembutkan hati kita. Pertama hati kita dulu. Dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari perdebatan kepada orang tua kita. Yang kedua, bisa jadi kalau memang orang tuamu mampu hidup sendiri dan ada yang bisa menopang kehidupannya dan membantu dia hidup, maka engkau cari rumah memisah dengan dirinya. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi agar hilangnya atau menjauhnya perdebatan. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya perempuan yang baru setahun menikah. Setahun itu baru sekali. Sangat baru sekali. Suami saya ada rasa sakit hati dengan ibu saya karena memang ibu saya banyak tuntutan materi pada saya saat single. Tetapi saya punya penghasilan sendiri.
Artinya ketika single dia punya penghasilan, sekarang sudah menikah dia ikut suami begitu. Semenjak suami dan ibu saya miss dan suami saat sakit hati dengan ibu, saya kurang komunikasi dengan ibu karena ibu nggak bisa menerima perubahan saya. Jangan, ya mengutuk saya, akhirnya saya tanya kirim nafkah untuk anak saja. Saya juga ingin rumah tangga saya tidak ada masalah, padahal ortu saya kekurangan finansial. Bagaimana sikap yang harus saya ambil, Ustadz? Kamu harus jelaskan ke ibu kamu. Ibu, sekarang saya udah nggak kerja. Maaf kalau saya nggak bisa memberikan seperti dulu. Dan saya juga nggak bisa mengambil harta suami kalau tanpa izin dia. Itu pertama. Yang kedua, kau bilang kepada suamimu, dulu saya sebelum nikah sering bantu ibu. Ibu kekurangan finansial. Sekarang setelah saya menikah, saya nggak kerja, ibu kekurangan. Artinya, ya suami terkadang harus bersabar ketika umpamanya mertua tadi meminta yang dulunya biasa dia kerjakan. Nah, kalau kata suami saya nggak mampu, ya sudah, minta suami mengerti. Ini si ibu dalam masa transisi. Yang dulu biasanya dapat, sekarang nggak dapat. Minta, obrolkan sama suami, tolong sabar. Ini masalah transisi yang insya Allah saya akan jelaskan ke ibu saya agar dia mengerti. Seperti itu. Ya, ini semuanya masalahnya masalah komunikasi. Jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Komunikasi sebaik mungkin. Ceritakan kepada ibu dan ceritakan kepada suami sehingga saling mengerti haknya. Ibu mengerti haknya. Karena sekarang saya nggak punya uang, ibu. Uang suami saya. Suami pun mengerti bagaimana seharusnya seorang anak perempuan kepada ibunya. Pak Ustadz, saya punya kakak ipar perempuan, dia selalu bakti sama orang tuanya. Semua biaya bulanan maupun rumah dibiayai, akan tetapi dia tidak pernah berkunjung maupun memberi kabar. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Mohon pencerahannya. Kurang afdol ya. Jangan hanya uang, tapi juga makna. Tadi kan kita bilang, berbakti itu secara madiyah, secara finansial, dan secara makna. Ada orang yang nggak punya uang, tapi dia punya makna, memberikan kabar, menziarahi, itu baik. Jangan sampai nggak punya dua-duanya, udah nggak ngasih uang, nggak ngasih kabar, dan nggak ngasih apa-apa kecuali berita buruk. Ya subhanallah. Ini jangan seperti itu. Jadi kalau bagaimana menurut Ustadz? Menurut saya kurang afdol. Yang lebih baik dia bisa melengkapi dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah boleh saya ngasih uang untuk orang tua saya tanpa sepengetahuan suami dengan uang hasil jualan usaha saya sendiri? Jazakallah khair. Uang istri ya punya istri. Istri boleh memberikan kepada ibunya selama ketika si istri berusaha diizinkan suami. Ya, Allah Akbar. Di sini juga ada pertanyaan nih. Hmm. Assalamualaikum, saya sulung usia 39 dari 5 bersaudara. Sejak usia 26 ayah meninggal, semenjak itu saya yang menggantikan peran almarhum ayah. Dan alhamdulillah adik-adik saya semua sudah menikah, tinggal saya yang belum. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah balas kebaikan. Mau tanya apa Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menikah? Harus. Umur 39 cepat nikah.
Loh kenapa Ustadz? Ya pernikahan itu bukan hanya butuh fisikal, butuh hanya biologis, bukan. Pernikahan itu investasi, saya pernah bilang. Ketika tua kita butuh anak, kita butuh istri, kita butuh orang ngerawat kita butuh orang sekitar kita. Itu ada pada pernikahan. Saya khawatir jika menikah ibu saya takut nggak dia yang ngurus. Cari istri yang mau komitmen, dia mau urus ibumu. Sudah, ya. Cari istri yang mau komitmen itu. Katakan, ibuku, aku selama ini pengganti ayah, istilahnya seperti itu. Adik-adik ku jaga, sekarang ibu. Dan aku tetap mau bakti pada ibu. Kalau kau mau sama aku, juga sama ibuku. Mau bertanya terkait bagaimana bentuk bakti terhadap ibu mertua, orang tua dari mantan suami, dan apakah masih ada kewajiban Anda berbakti terhadap ibu dan mantan suami? Jazakallah khair. Iya, ketika dia sudah menjadi mantan suami, maka ya boleh tetap berbakti kepada dia. Karena mertua itu tetap akan menjadi mahram. Mertua itu akan tetap menjadi mahram bagi menantu yang walaupun diceraikan. Ya, dia boleh berbakti dengan cara mengucapkan salam atau tetap silaturahmi, boleh seperti itu. Itu sudah cukup baginya. Kalau mau lebih daripada itu ya dipersilahkan, itu pun baik. Assalamualaikum. Jika seorang anak telah ditelantarkan ayah sejak bayi alias tidak peduli nafkah serta kasih sayang sedikit pun terhadap peduli mau hidup atau mati. Lalu si anak sudah dewasa, tiba-tiba si ayah meminta menuntut kepada anaknya yang sulit dipenuhi. Lalu ayah mengatakan anak durhaka dan semacam umpatan. Bagaimana tanggapan Ustadz? Yang pertama, ketahuilah bakti sama orang tua bukan balas budi. Artinya, kamu bakti kalau orang tua kamu baik. Kalau orang tua kamu gak baik, berarti kamu boleh gak bakti. Gak ada yang begitu dalil. Berbakti itu bukan balas budi. Berbakti itu adalah berbuat baik sama orang tua. Baiknya dulu dia pernah baik sama kita atau tidak. Gak ada dalil Quran yang mengatakan berbaktilah kepada orang tuamu kalau dia baik sama kamu. Gak ada. Ya. Tetapi ini menjadi catatan bagi orang tua. Kalau kita memperhatikan anak, menyayangi anak, kita mendidiknya sampai besar, itu beda pahalanya kalau kita hanya melahirkan anak lalu kita biarkan begitu saja. Beda pahalanya. Maka itu ketika berdoa, Rabbik firli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Berarti ya Allah sayangi mereka, sayangmu kepada mereka sebesar apa sayang mereka kepadaku. Artinya kalau ada orang tua yang dulunya nggak sayang sama anak, maka rahmat Allah kepada dia pun terbatas. Kan farhamhuma, sayangi mereka. Kama robbayani shaghira. Sebagaimana mereka merawat aku ketika kecil. Berarti kalau dia nggak ngerawat ketika kecil, dapat nggak rahmat Allah? Dapat. Tapi berbeda rahmatnya dengan orang tua yang menyayangi, mendidik, membesarkan anaknya. Beda. Karena doa ini dikaitkan dengan sebagaimana mereka dulu sayang padaku. Tetapi kalau kita ditanya, apakah bakti kepada orang tua itu balas budi, Ustadz? Tidak, bukan balas budi, kewajiban. Jadi kalau orang tuanya dulu menantarkan dia, lalu dia sekarang nggak berbakti dengan alasan orang tua menantarkan, itu salah. Tapi di sini pertanyaannya, menuntut kepada anaknya yang sulit dipenuhi. Baik itu orang tua yang pernah baik sama dia atau orang tua yang tidak baik sama dia, kalau menuntut sesuatu yang sulit dipenuhi, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa sesuai kemampuan. Ya, lalu seorang tua mengumpat, Allah alam. Lebih baik dinasehati dan katakan bahwasannya saya belum mampu.
Jika seorang laki-laki, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jika seorang laki-laki meninggal dalam keadaan tidak menikah, mempunyai ayah, ibu, dan dua saudara laki-laki, bagaimana pembagian hukum waris laki-laki tersebut? Iya, ya, di sini ayah ibu dapat, ayah ibu dulu dibagi, setelah itu sisanya baru buat saudara kandung. Allah alam. Seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dosa anak yang telah berbuat zolim durhaka kepada orang tua, tapi ibu sekarang sudah tiada, bagaimana cara dosa anak diampuni? Apakah dengan banyak sedekah dan istighfar buat ibu bisa meringankan dosa anak? Iya, salah satunya taubat kepada Allah. Yang kedua, lakukan amalan-amalan yang amalan itu bisa berbakti kepada ibu. Contohnya, jadi anak soleh. Karena anak soleh itu akan bermanfaat kepada orang tua. Jadi anak soleh dia. Kalau dia bisa menghajikan orang tuanya, hajikan. Kalau dia bisa sedekah, sedekahkan. Kalau dia bisa umroh, umroh buat orang tuanya, lakukan. Tapi yang pasti dia bertobat kepada Allah dan dia beramal soleh. Ya, pertanyaan di kertas lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya istri yang sangat mencintai, sayang dan memprioritaskan suami di segala hal, termasuk kepada orang tua saya, anak dan diri saya sendiri. Apakah saya dapat janji dari Allah memasuki 8 pintu surga? Keberkahan sangat terasa saat saya berbakti kepada suami, kepada kehidupan saya. Bahkan, apakah ada doa untuk ditumbuhi rahmat dan keberkahan Ustadz? Keberkahan sangat terasa saat saya berbakti kepada suami, kepada kehidupan saya. Apakah ada doa untuk ditambahkan rahmat dan keberkahan Ustadz? Iya, bagi seorang istri harusnya dia memang mencintai suaminya, mentaati suaminya, memprioritaskan suaminya dalam kebaikan dan tidak boleh dia mentaati dalam kejelekan. Dan itu merupakan salah satu ciri-ciri wanita solehah. Allah mengatakan di Quran, as-salihatu qanitatun hafidhatu lil ghaib. Perempuan soleh itu adalah qanitat, yang tunduk dan patuh. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ayyum ra'atin shalah khamsaha wa shamu syahraha wa ta'at ba'laha wa hafidhat farjaha. Perempuan mana saja yang sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, dan dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepada perempuan ini, masuklah engkau pintu surga yang mana kau suka. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin. Perempuan mana saja yang meninggal dan suaminya ridho kepada dia, maka dikatakan kepada dia, masuklah engkau ke dalam surga. Bahkan dalam hadis yang lain ketika Rasulullah datangi seorang wanita dan bertanya tentang hidupnya, maka Rasulullah bertanya, bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah nerakamu dan surgamu. Artinya faktor terbesar yang menyebabkan engkau masuk surga atau engkau masuk neraka. Jadi kalau ada seorang istri yang patuh kepada suaminya di atas kebaikan dan ketaatan, ini sebab salah satu pintu bagi wanita untuk masuk ke dalam surga. Salah satu doa untuk keluarga adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau Rabbi ja'alni dalam doa minta kepada Allah seperti doa tadi atau doa-doa yang lain yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar diberikan keluarga yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika seorang ibu terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya sehingga mungkin dapat menimbulkan kezaliman bagi istri? Syukran jazakallah khair. Sabar. Bicarakan dengan suami dan jangan engkau membangkang dengan ibu mertuamu yang akhirnya nanti merusak hubunganmu dengan suamimu. Bersabar itu lebih baik dan cari solusinya berbicara dengan suami.
Bagaimana cara menebus dosa kita sebagai menantu perempuan yang dahulu kurang mendukung suami untuk berbakti kepada orang tua, sekarang mertua sudah meninggal. Sekarang dukung dia untuk bisa berbakti kepada ibunya yang telah meninggal. Mungkin menghajikannya atau mengumrohkannya atau mensedekahkannya atau menjadikan anak-anaknya anak yang soleh. Itu salah satu manfaat bagi orang tua yang sudah meninggal. Ya. Jam berapa zuhur, Pak? 36? 11.51 ya. Masih ada waktu 10 menitan. Assalamualaikum, saya sudah berusaha untuk berbakti kepada ibu saya. Ibu saya berusia 70 tahun, subhanallah, 70 tahun dan masih melakukan pelanggaran syariat seperti masih percaya dengan dukun, masih menahan harta warisan sampai 18 tahun. Padahal beberapa anak yang hidup miskin dan tidak punya rumah. Masih melakukan perbuatan bid'ah dan beberapa kali saya sudah coba menasihati tapi malah dimarahin. Yang akhirnya saya sekarang agak kurang berbakti kepada ibu saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Sabar. Orang 70 tahun itu sudah tua. Mau kita kasih tahu langsung berubah belum tentu bisa. Dia sudah terbentuk dengan apa yang pernah dia dapati selama 70 tahun itu. Lalu kita sekarang datang ingin merubahnya secepat itu nggak bisa. Tetap berbakti kepada dia. Sabar ketika dia nanti sudah meninggal, sudah tertutup pintu bagimu untuk bakti kepada orang tua. Sekarang ketika dia masih hidup, manfaatkan. Ini merupakan kesempatan yang besar bagi diri kita yang masih bisa ketemu orang tua. Jangan disia-siakan. Kalau dia sudah meninggal, walaupun kita nangis berhari-hari untuk ketemu dia dan ingin berbakti, tinggal ada penyesalan. Gak bisa lagi sudah. Ketika masih ada beliau, maka sudah apa yang mampu kita mengalah untuk mereka mengalah. Sebagaimana dahulu mereka mengalah untuk kita ketika kita kecil. Mengalah sudah untuk mereka. Jangan bicara hak, kan hak kami Ustaz, warisan. Ya bicara hak itu hak mungkin. Tetapi terkadang belum tentu ketika kita mengambil hak itu menjadi kebaikan. Sampai kita lihat sekarang kisah-kisah orang yang menuntut harta warisan dari ibunya, ibunya dituntut. Itu kan berbicara hak dan tidak hak. Tapi sebenarnya berbicara tentang bakti dan kebaikan itu tidak seharusnya seperti itu. Bagaimana pertanyaannya ini? Bagaimana jika ada anak laki-laki yang lebih mendengarkan istrinya ketimbang memperdulikan orang tuanya padahal dari segi ekonomi dia mampu dan sepertinya istrinya terlalu menguasai suami sehingga suami tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon nasihatnya Ustadz. Orang seperti ini harus banyak-banyak ngaji. Banyak-banyak dia bertamasya ke masjid-masjid dan ruang-ruang ibadah. Bertamasya ke majelis ilmu agar dia tahu hak dan kewajiban yang benar. Tidak boleh dia menelantarkan atau menomorduakan orang tuanya hanya untuk mendengarkan dan mendahulukan istrinya. Assalamualaikum, bertanya Ustadz, almarhum ayah kami adalah cenderung kata-kata agak pedas ke orang lain dan suka merendahkan orang lain. Bagaimana solusinya Ustadz? Karena kami takut almarhum nanti menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Syukron. Mohonkan ampun. Robbi firli wali walidayya. Ya Allah ampuni kami dan kedua orang tua kami. Ya, dua pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya panjang-panjang. Kita cari yang pendek dulu aja ya. Karena tinggal dua pertanyaan lagi.
Tinggal sama mertua karena istri anak bungsu. Terkadang ada masalah ketika anak dan istri sering keluar rumah. Keluar rumah menginap di luar kota. Bagaimana menyikapi Ustadz? Jazakallah khair. Iya, cari solusinya. Ketika kalian ingin keluar rumah, mungkin dia bisa tinggal di rumah atau bisa minta bantuan kepada saudari-saudari yang lain untuk menjaga sehari atau 2 hari. Ya, itu juga Allah alam kalau saya perhatikan itu bukan masalah yang besar. Karena sehari 2 hari kan nggak mungkin dia pergi keluar kota sampai lama seperti itu. Bagaimana jika saya bisa menasihati sama sekarang? Nah, seorang anak dihadapi dengan dua masalah pilihan. Berkarir, bekerja sehingga dia harus jauh dari orang tua atau kembali ke kampung halaman dan bekerja mulai dari nol, merintis hingga ia bisa maksimal. Bakti kepada orang tua. Ini dikembalikan kepada dia dan orang tuanya. Minta nasihat ke orang tua. Kalau kata orang tua kamu di kampung, ibu butuh kamu, maka bismillah, di kampung saja. Tapi kalau kata orang tua silahkan kamu merantau, ibu di sini sudah ada yang mencukupi, yang penting kasih kabar ibu, jangan lupa kalau lebaran pulang, ya sudah, berarti merantau saja dan banyak menjaga silaturahmi kepada orang tua. Qadarullah, waktu sudah selesai, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Saya mohon maaf kepada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Dan juga saya mohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang salah dari saya, kebenaran dari Allah. Kita tutup majelis ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.